Assalamualaikum. Permisi, paket. Ngapain, Jar? Katanya mau ke kom psikologi. Oh iya, yaudah yuk masuk. Dah, yuk mulai. Assalamualaikum, Asifa, main yuk. Pasti tuh Dita. Bentar ya. Maaf ya, gue telat nih, tadi macet. Biasalah, namanya juga jalanan ibu kota, ya kan? Yaudah yuk, masuk. Udah mau mulai nih. Iya, masuk. Anggap aja rumah sendiri, udah gak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri, udah gak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri, udah gak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriliana. Perkenalkan, nama saya Fajar Jalamdani. Saya Asyifa Rizky Rahmawati. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan masa dewasa. Istilah dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Yang pertama itu masa dewasa awal atau bisa disebut dengan dewasa muda. Masa ini usianya berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Menurut Sandrock, orang dewasa muda termasuk masa transisi baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungannya secara intim dengan lawan jenisnya. Masa dewasa merupakan suatu masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja, sehingga ciri-ciri masa dewasa awal tidak jauh berbeda dengan masa remaja. Ada pula ciri-ciri masa dewasa awal menurut Harlock. Yang pertama, masa dewasa awal sebagai usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia di mana ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini khususnya yaitu wanita sebelum usia 30 tahun merupakan masa reproduksi di mana seorang wanita siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Yang kedua yaitu masa dewasa awal sebagai masa bermasalah, di mana setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus melakukan penyesuaian diri kembali terhadap diri maupun lingkungannya. Demikian pula pada masa dewasa awal ini, seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan perkawinan, peranan sebagai orang tua, dan sebagai warga negara yang sudah dianggap dewasa secara hukum. Yang ketiga adalah masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditampakkan dalam ketakutan ataupun kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyesuaian persoalan. Yang terakhir adalah masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan di sini mungkin ketergantungan kepada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa, ataupun pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Sedangkan masa perubahan nilai masa dewasa terjadi karena beberapa alasan seperti ingin diterima pada kelompok orang dewasa ataupun kelompok sosial
dan ekonomi orang dewasa. Setelah melewati masa dewasa awal, manusia akan melewati masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya antara lain, masa dewasa madya ialah masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatiannya kepada agama akan lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatiannya kepada agama ini dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Menurut Hurlock 1980, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri pada masa dewasa madya, yaitu yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Yang kedua, usia madya juga merupakan masa transisi. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Yang kelima, usia madya adalah usia canggung. Yang keenam, usia madya adalah masa berprestasi. Yang ketujuh, usia madya merupakan masa evaluasi. Yang kedelapan, usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Yang kesembilan, usia madya merupakan masa sepi. Dan yang terakhir, usia madya merupakan masa jenuh. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai perkembangan masa dewasa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.